Episode 97. Laura, Melly, dan Tuan Jaesung keluar dari gedung itu dan memilih berbicara di dalam mobil Tuan Jaesung. Melly menatap curiga pada mereka berdua, namun ia berusaha untuk menepis pikiran anehnya tentang perkataan Gama tadi. Bisa saja itu hanya akal-akalan pria itu, pikirnya. Oh, bagaimana? Apa Om mendapatkan data-data dari ruang kerja Gama waktu itu? Tanya Laura to the point. Itu satu-satunya cara agar kita bisa mengancam Gama, tambah Laura yang duduk di kursi penumpang sedangkan Melly dan Jaesung duduk di kursi depan. Tenang saja, aku mendapatkan semua data-data perusahaan mereka. Ini bisa kita gunakan untuk menjatuhkan perusahaan besar itu, ujar Tuan Jaesung sambil mengangkat prestis yang selalu dibawanya di dalam kantong bajunya. Coba cek isinya, ujar Melly sambil menyerahkan sebuah laptop yang diambilnya dari dalam tas. Aku yakin kau belum memeriksa file ini, ketus Melly yang sudah hafal dengan sikap teledor suaminya. Tuan Jaesung memasang wajah datar menanggapi ucapan sang istri. Dia membuka laptop itu dan memasang flash itu. Dengan cermat dia memeriksa file-file dalam flash. Semakin ia memeriksa tak ada satu file yang dia dapatkan. Yang ada hanya sumpah serapan dan ejekan di dalam setiap file yang dibuka. Loh, ini filenya kemana? Panik Jaesung sambil mengotak-atik laptop itu. Ada apa Om? Filenya ada kan? Tanya Laura penasaran. Cak, makanya kalau ngambil sesuatu itu dicek dulu. Gini kan jadinya, ketus Melly. Brak. Ah, sial, mereka mengerjaiku. Sialan, kau Gama, teriak Jaesung sambil memukul setir mobilnya berkali-kali. Apa, jadi pelnya nggak ada? Teriak Laura yang juga kesal. Astaga, bisa tidak kalian kecilkan suara kalian? Ketus Melly. Om, ini gimana sih? Kerja kok nggak becus? Ah, sial. Kesal Laura. Ah, Cak, tenang, kamera dan penyadap sudah kupasang, ucap Jaesung. Ia membuka ponselnya dan hal yang sama terjadi. Tak ada kamera yang terhubung dengan ponsel pria itu. Astaga, 5 kameraku mati semua. Ada apa ini? Hanya yang satu ini saja yang masih terhubung, ucap Jaesung. Cak, kau tidak bekerja dengan baik, ucap Melly kesal. Coba kau saja yang pasang. Aku yakin belum selesai kau sudah ketahuan, balas Jaesung. Ah, sudahlah. Yang penting ada kamera yang satu itu. Hanya dengan itu saja kita bisa melakukan rencana selanjutnya, ucap Laura sambil tersenyum tipis. Sementara itu di dalam ruangan Gama tampak Luna, Gama, Aiden, dan Randy baru tiba di ruangan itu. Mark, Ken, dan Bima yang melihat kedatangan mereka begitu terkejut sekaligus senang melihat perubahan total yang terjadi pada Gama. Tapi tampak aura tidak menyenangkan di wajah Luna. Gadis itu berjalan terlebih dahulu lalu duduk di sofa tunggal dan memalingkan wajahnya ke arah meja kerja Gama dengan kedua tangan dilipat di depan dada. Wah, selamat datang kembali Gama, ucap Bima dan Ken yang begitu senang melihat sahabat mereka sudah sembuh. Selamat Tuan, ucap Mark yang juga ikut senang melihat perubahan total pada pria itu. Terima kasih, ucap Gama sambil tersenyum namun ia tampak gusar dan lesu. Ken melirik Aiden begitupun Bima untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga menyadari raut kekesalan ada di wajah Luna sejak gadis itu masuk ke dalam ruangan. Aiden melirik Gama dan Luna bergantian menandakan bahwa ada masalah di antara mereka berdua. Luna, panggil Gama pelan sambil mendekati istrinya. Luna menatapnya dengan tatapan datar. Dia mengarahkan tangannya ke bibirnya untuk mengatakan agar pria itu tidak bicara dan tidak mendekatinya. Lu, belum siap Gama bicara, Luna langsung bangkit berdiri lalu mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu di sana. Mereka semua terdiam dengan aksi gadis itu. Sebenarnya ada apa ini? Batin Ken. Ada apa dengan Luna? Bisik Aiden pada Bima. Sepertinya gadis itu sangat marah. Balas Bima ikut berbisik. Luna menunjukkan ponselnya dan ada kata-kata di sana. Kak, coba lihat ini, ucap Luna dengan suara yang agak ambigu di telinga mereka semua. Gama menatap ponsel itu, ia terkejut dengan isi pesan Luna. Dia yakin pasti ada yang tidak beres dengan tempat mereka sekarang. Jangan ribut, jangan banyak bicara. Apa ada tempat lain agar kita bisa bicara dengan tenang? Begitulah isi pesan Luna. Gama mengambil ponsel itu dan membalas ketikan Luna. Sepertinya ada yang tidak beres, gumam Ken. Apa Nona menyadari sesuatu? Pikir Aiden dan Randy. Kita bicara di ruang pribadiku. Isi pesan Gama. Luna duduk kembali di atas sofa, kali ini dia harus bisa memulai aktingnya dengan mulus. Kak, kenapa kalian diam saja membosankan tahu? Coba deh lihat isi ponselku, ada yang seru di sini, ujar Luna sambil menyerahkan ponselnya pada kakak-kakaknya. Ken, Aiden, Bima, dan kedua asisten itu melihat isi ponsel Luna. Aiden yang cepat tanggap langsung memulai aktingnya dengan tertawa. Ia sekilas melihat arah tangan Luna yang tampak seperti menunjuk sesuatu. Astaga. Luna, ini lucu sekali. Bagaimana bisa kau mendapatkan gambar ini, Aiden tertawa terbahak-bahak sambil mendekati Luna.
Ken dan Bima saling menatap, mereka mengerti situasinya. Wah, kau benar, Den. Ini lucu sekali, ha? Bagaimana bisa pantat monyet ini berwarna hitam? Ha? Bima membalas tawa Aiden. Astaga, kalian ini ada-ada saja, ujar Ken terkekeh. Mark dan Randy diam saja seperti biasa di posisi mereka masing-masing. Ah kak, kemarilah, ujar Luna sambil berjalan menuju ruang pribadi Gamma, meski sambil terseok-seok karena kakinya terluka tadi. Akhirnya setelah melakukan akting masing-masing, mereka semua kini berada di dalam ruang pribadi Gamma. Mark yang terakhir masuk langsung menutup pintu itu dengan rapat. Luna memilih duduk di kursi tunggal sambil memegangi kakinya yang terasa sakit dan nyeri. Gamma mendekati Luna, namun gadis itu menghentikan Gamma dengan tangannya. Gak usah dekat-dekat, ketus Luna. Ken, Aiden, dan Bima saling menatap. Kalian kenapa sebenarnya? Lalu kenapa kita harus kesini, nah? Tanya Ken yang kini duduk di depan Luna sambil membuka kotak obat yang diambilnya tadi. Luna membuka kaos, sepatu, dan kaos kakinya. Kelek, ia membuka kaki palsunya, lututnya tampak memar dan ujung tungkai kakinya yang buntung tampak memerah dan lecet. Kalian tidak lihat tadi di meja kerja yang di belakang kita ada kamera kecil tepat di samping monitor. Tampaknya itu masih aktif, ketus Luna. Kamera, ucap mereka semua terkejut. Luna mengangguk pelan sambil memijit kakinya. Mark, apa yang terjadi? Tanya Gamma. Sebenarnya sekitar 2 hari yang lalu Tuan Jaesung masuk ke dalam ruangan Tuan dan memasang kamera pengawas serta alat penyadap di kursi Tuan. Saya sudah mencabut semuanya dan mengganti perabotan, namun saya tidak melihat kamera yang tertinggal itu Tuan. Jelas Mark. Ken, Aiden, Bima, dan Gamma terkejut mendengar ucapan Mark. Lain halnya dengan Luna yang malah menatap sinis ke arah Mark. Tidak becus, gumam Luna yang sibuk mengoles obat pada kakinya. Mark menelan salipannya sendiri saat mendengar ledekan gadis itu. Benar apa kata Aiden dan yang lain, tingkat kejelian gadis itu persis seperti Ken, bahkan melebihi pria itu. Lalu apakah tahu sesuatu tentang motif pria tua itu, Gamma? Mereka ingin menjebak Tuan bersama Nona Laura, dengan begitu mereka bisa menjalankan rencana mereka dengan lancar Tuan, jawab Mark. Cih, kalau dia mau diambil saja pria pembohong itu, ketus Luna. Gamma terdiam, sepertinya Luna benar-benar kecewa padanya. Ken, Aiden, Bima, Randy, dan Mark paham dengan situasi ini. Bro, kalian bicaralah dahulu, kau harus menanggung resiko dari apa yang kau lakukan, ucap Ken sambil menepuk bahu Gamma. Jangan bikin adik kami menangis, Gam, bisik Aiden. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Kalian mau kemana kak? Aku ikut, aku tidak suka dekat dengan pembohong, ketus Luna sambil memakai kaki palsunya. Gamma menghentikan tangan Luna dan menahannya di sana. Kalian pergilah, sebentar lagi kami keluar. Untuk kamera itu, Mark, kau tahu yang terbaik, urus semuanya dan periksa ulang ruanganku, perintah Gamma. Baik Tuan, ucap Mark. Luna, kami keluar dulu ya, selesaikan masalahnya. Bukannya kamu kangen sama suami kamu, ujar Bima. Oh, malas kak, ketus Luna sambil menunduk dan mencibikkan bibirnya. Kalian bicaralah baik-baik, ucap Bima yang dianggukkan oleh Gamma.